And it goes a little something like Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin video yang sedikit menyimpang dari konten YouTube aku. Bukan sedikit sih sebenarnya, tapi jauh menyimpangnya karena konten YouTube aku tentang beauty dan makeup tutorial. Tapi kali ini aku mau bikin video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini aku bikin tentang induksi matematika untuk kelas 11 SMA. Nah, video pembelajaranku ini tentang induksi matematika untuk kelas 11 SMA, dimana dalam mempelajari induksi matematika ini kita menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan ketidaksamaan keterbagian dengan induksi matematika. Melalui pembelajaran materi induksi ini diharapkan siswa itu memperoleh pengalaman belajar, mampu berpikir kreatif, mampu berpikir tangguh, mampu berpikir kritis dalam mengamati permasalahan, mengajak untuk menganalisis kebenaran suatu pernyataan matematika juga. Dalam induksi matematika ini ada 3 subbab pokok yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama ada pengantar induksi matematika, yang kedua prinsip induksi matematika, yang ketiga atau yang terakhir adalah penerapan induksi matematika. Daripada lama-lama berbasa-basi, mending langsung aja ke video penjelasannya. Daripada kita Oke, aku punya pertanyaan nih buat kalian. Kalian ngerti nggak sih pengertian dari induksi matematika itu apa? Jadi sebelum ke materi lebih dalam, kita harus tahu terlebih dahulu induksi matematika itu apa sih, supaya kita nanti paham ke materi-materi selanjutnya. Jadi induksi matematika itu merupakan sebuah metode pembuktian deduktif yang dipakai guna membuktikan pernyataan matematika yang berkaitan dengan himpunan bilangan yang terurut, rapi, atau dalam bahasa Inggrisnya kita bisa sebut well-ordered set. Oke, bisa kita lihat di situ sudah terdapat domino. Sebenarnya kayak buku ya, bukan kayak domino, tapi itu domino, guys. Di situ dapat kita lihat domino 1, 2, 3, 4, 5, K sampai domino K plus 1. Nah, sekarang aku punya pertanyaan lagi nih. Gimana cara supaya domino tersebut jatuh semua? Ada yang tahu? Oke, aku kasih tahu aja. Jadi terdapat 2 keadaan yang harus dipenuhi supaya seluruh domino di atas itu terjatuh. Yang pertama, domino ke-1 itu harus jatuh terlebih dahulu. Kedua, benar bahwa pada masing-masing domino yang jatuh akan menjatuhkan tepat satu domino selanjutnya. Hal itu berarti apabila domino ke-1 itu jatuh, maka domino yang kedua itu pasti jatuh. Jika domino kedua jatuh, pasti domino yang selanjutnya juga akan jatuh. Nah, pernyataan ini tuh berlaku seterusnya. Nah, coba kita misalkan nih ya, domino ke-1 itu dengan K. Apabila domino K itu kita jatuhkan, otomatis domino selanjutnya atau bisa kita sebut K plus 1, domino K plus 1 itu akan jatuh juga. Nah, implikasi ini tuh berlaku untuk keseluruhan domino. Apabila 2 keadaan yang tadi itu sudah terpenuhi, maka sudah dapat kita pastikan bahwa seluruh domino tersebut itu jatuh. Itu udah pasti. Oke, tadi aku udah jelasin tentang pengantar induksi matematika. Kita bisa lanjut ke prinsip induksinya. Nah, di sini kita misalkan PN merupakan suatu pernyataan bilangan asli.
pernyataan Pn dikatakan benar jika memenuhi dua langkah berikut. Jadi ada dua langkah. Langkah yang awal atau bisa kita sebut dengan basic step, itu kita anggap PL itu benar. Langkah kedua yaitu induction step. Jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar untuk setiap K bilangan asli. Agak ribet ya kalau dipikirin, jadi biar kalian semakin paham, nih aku kasih contohnya. Nah, sekarang ini ada contohnya. Aku punya satu contoh. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat. Jadi gimana caranya? Kita pakai dua langkah tadi, yang langkah awal atau basic step dan yang langkah kedua induction step. Nah, langkah pertama ini untuk n sama dengan 1, maka P1 sama dengan 1 kuadrat. Nah, kita masukkan ke n kuadrat tadi. Nah, 1 ini kita substitusikan ke n kuadrat menjadi 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi P1 benar. Nah, karena P1 benar, maka P2 juga benar. Hingga dapat diperoleh untuk n sama dengan K, PK sama dengan 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah sekian ditambah 2K-1 sama dengan K kuadrat juga benar untuk setiap K bilangan asli. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 sedemikian hingga P K plus 1 sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus sekian plus 2K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, itu kenapa bisa di situ 2K plus 1 min 1? Karena kita pakai PK plus 1. Nah, ini kita udah masuk ke langkah yang kedua atau induction step. Nah, di situ kan kita pakai K plus 1. Jadi, tadi yang awal kan 2K min 1. Jadi, K plus 1 itu kita substitusikan ke K tersebut tadi. Menjadi 2K plus 1 min 1. Nah, sampai sini kalian gak bingung kan? Nah, jadi sama dengan K plus 1 kuadrat. K plus 1 kuadrat itu sama kayak N kuadrat tadi. Nah, ini juga bisa dianggap benar. Karena PK sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus sekian plus 2K min 1 sama dengan K kuadrat adalah pernyataan yang benar. Maka 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus sekian plus 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Jika kedua ruas ditambahkan dengan 2K plus 1, akibatnya 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus sekian plus 2K min 1 plus 2K plus 1 sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Oke, itu tadi penjelasan tentang contoh prinsip induksi matematikanya. Kalian kalau masih belum paham, bisa kalian putar lagi videonya. Nah, yang terakhir ini adalah penerapan induksi matematikanya. Di sini penerapan induksi matematika ada dua penerapan, pada keterbagian dan pertidaksamaan. Nah, jadi di sini ada yang pertama ada pada keterbagian dan yang kedua pada pertidaksamaan. Pada keterbagian ini aku punya satu contoh, yaitu buktikan 6 pangkat n plus 4 habis dibagi 5 untuk masing-masing n bilangan asli. Dan untuk pada pertidaksamaan ini aku punya satu contoh juga, soalnya PK sama dengan 4K kurang dari 2 pangkat K. PK plus 1 sama dengan 4K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1 apabila diasumsikan bahwa PK benar untuk K lebih dari sama dengan 5, maka tunjukkan PK plus 1 juga benar. Nah, kita bahas yang contoh pertama dulu, yang pada keterbagian tadi. Buktikan 6 pangkat n plus 4 habis dibagi 5 untuk masing-masing n bilangan asli. Kita
menggunakan dua langkah yang aku tadi jelaskan. Langkah awal atau basic step akan menunjukkan P1 itu benar. Jadi 1 ini kita substitusikan ke N. Tadi kan di soalnya 6 pangkat N plus 4 habis dibagi 5. Jadi 6 pangkat 1 plus 4 habis dibagi 5. Sehingga P1 itu benar. Nah, untuk langkah induksinya atau induction step diibaratkan bahwa PK benar, yakni 6 pangkat K plus 4 habis dibagi 5. Untuk K anggota N akan menunjukkan PK plus 1 juga benar, yakni 6 pangkat K plus 1 plus 4 habis dibagi 5. 6 pangkat K plus 1 plus 4 sama dengan 6 kali 6 pangkat K plus 4, menjadi 6 pangkat K plus 1 plus 4 sama dengan 5 kali 6 pangkat K plus 6 pangkat K plus 4. Dikarenakan 5 kali 6 pangkat K habis dibagi 5 dan 6 pangkat K plus 4 habis dibagi 5, maka 5 kali 6 pangkat K plus 6 pangkat K plus 4 juga akan habis dibagi 5, sehingga PK plus 1 itu benar. Berdasarkan dari prinsip induksi matematika tersebut, terbukti bahwa 6 pangkat N plus 4 itu habis dibagi 5 untuk masing-masing N bilangan asli. Nah, untuk soal yang kedua ini pada pertidaksamaan, yang soalnya tadi PK sama dengan 4K kurang dari 2 pangkat K. PK plus 1 sama dengan 4K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1 apabila diasumsikan bahwa PK benar untuk K lebih dari sama dengan 5, maka tunjukkan PK plus 1 juga benar. Nah, kita pakai cara yang seperti soal sebelumnya, pakai dua langkah itu, langkah awal sama langkah induction. Nah, langkah awal 4K plus 1 sama dengan 4K plus 4. 4K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 4, karena 4K kurang dari 2 pangkat K. 4K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 2 pangkat K, karena 4 kurang dari 4K kurang dari 2 pangkat K. 4K plus 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat K. Nah, ini penyederhanaan dari 2 pangkat K plus 2 pangkat K tadi. Nah, untuk setelah itu menjadi 4K plus 1 sama dengan 2 pangkat K plus 1. Berdasarkan sifat transitif, maka dapat kita simpulkan bahwa 4K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. 4K plus 4 kurang dari 2 pangkat K plus 4 juga benar. Hasil sementara yang kita peroleh yaitu 2 pangkat K plus 4, sementara target kita yaitu 2 pangkat K plus 2 pangkat K. Nah, untuk K lebih dari sama dengan 5, maka 4 kurang dari 4K dan 4K kurang dari 2 pangkat K juga bernilai benar. Sehingga 4 kurang dari 2 pangkat K juga benar berdasarkan sifat transitif. Hal tersebut mengakibatkan 2 pangkat K plus 4 kurang dari 2 pangkat K plus 2 pangkat K juga benar. Jadi itu tadi penjelasan tentang penerapan induksi matematika pada keterbagian dan pertidaksamaan, dan sudah aku sertakan juga contoh dan pembahasan tadi. Nah, sekarang pasti yang kalian pertanyakan itu untuk penerapan dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari itu induksi matematika itu buat apa sih? Nah, dalam penerapan sehari-hari dengan mempelajari induksi matematika ini, kita dapat dilatih berpikir secara logis dalam mengatasi semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada gitu. So, itu tadi sedikit video penjelasan dari aku mengenai induksi matematika. So far menurut aku masih banyak kekurangan dari video penjelasan yang udah aku jelasin tadi. Tapi terima kasih buat kalian yang udah nyempetin nonton sampai habis video ini. Untuk kalian yang masih di bangku sekolah, aku punya tips supaya jangan malas-malasan untuk belajar.
Nah, kalau kalian lagi malas, kalian ingat sama orang tua kalian yang udah bekerja keras di luar sana banting tulang supaya anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dan mendapatkan masa depan yang baik. Nah, untuk itu jangan lupa terus. So, terima kasih udah nonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.